Bab 25. Usaha Danu. Alan menatap pria yang berdiri di hadapannya. Melihat penampilannya yang rapi ala pegawai kantoran, membuat Alan mengernyit. Dia teringat kejadian beberapa waktu lalu dengan bos kakaknya. Jadi saat ada pria tak dia kenal mencari Rain, dia jadi waspada. "Maaf, cari siapa ya?" tanya Alan. "Benar, ini rumah Rain," tanya pria berkacamata di depannya. "Benar, saya rekan kerja Rain. Bisa saya bertemu dengannya?" Alan mempersilahkan pria itu masuk. Setelahnya dia pergi untuk memanggil Rain. "Tok tok tok, Mbak, Mbak Rain," panggil Alan dari balik pintu. "Apa sih, Al?" sahut Rain dari dalam kamar sambil menggosok-gosok matanya yang masih terasa lengket. Walaupun sudah jam 11 siang, Rain masih mengantuk karena baru tidur dini hari. "Ada tamu, Mbak?" "Siapa?" "Teman kerja Mbak katanya." Tapi Al lupa nanya namanya. "Ya udah, suruh tunggu sebentar." Rain segera beranjak dari kamar dan menuju kamar mandi untuk membasuh muka. Dia penasaran sekali siapa yang datang. Dia tak punya banyak teman. Jika ada yang sampai datang ke rumah, mungkin saja Mila. Setelah ganti baju dan merapikan rambut, Rain keluar untuk menemui tamu yang dibilang Alan. "Siang, Rain," sapa pria itu yang ternyata adalah Danu. "Untuk apa dia ke sini? Apa perintah dari bad guy sialan itu?" "Ada apa?" tanya Rain dengan ketus. "Ada yang ingin aku bicarakan denganmu mengenai peristiwa semalam. Sebenarnya ada kesalahpahaman. Semua ini..." Rain meletakkan jari telunjuknya di bibir sebagai isyarat agar Danu diam. Rain tak ingin Alan mengetahui tentang hal ini. "Kita bicara di luar." Rain segera keluar dan diikuti Danu. "Rain, aku mau kita cari tempat lain saja," ucap Rain sambil celingukan ke dalam rumah. Di luar pun rasanya tak aman. Alan bisa sewaktu-waktu keluar. Danu menghela napas berat sambil menggaruk-garuk kepalanya. Mau bicara saja kenapa pakai gonta-ganti tempat. Tapi apapun itu, Danu tetap menyetujuinya. Baginya tak ada bedanya bicara di sini atau di tempat lain. Yang terpenting adalah Rain mau bekerja lagi dan dia tak dipecat. "Apa yang ingin kau jelaskan?" tanya Rain saat mereka berada di sebuah coffee shop tak jauh dari rumah Rain. "Aku mau minta maaf atas kejadian tadi malam. Pasean tak ada sangkut pautnya dengan masalah ini. Semua ini murni kesalahanku. Aku yang berinisiatif menyuruhmu menemui Mr. Lim." Rain berdecih mendengar perkataan Danu. Dia tahu kalau Danu pasti disuruh Sean untuk bicara seperti ini. Danu itu sangat patuh pada Sean. Apa seperti ini kebiasaan bosmu itu? Setelah melakukan kesalahan, dia lepas tangan dan menyuruh orang lain untuk mengakui kesalahan yang dia buat. Tidak seperti itu. Pasean benar-benar tak tahu masalah ini. Dia bahkan sangat cemas saat tahu kau pergi menemui Mr. Lim. "Untuk apa dia mencemaskanku?" Rain tersenyum kecut. "Sepertinya tak ada lagi yang harus kita bahas. Saya pergi dulu." Rain berdiri dan ingin segera pergi. "Tunggu sebentar, Rain. Aku tak ada waktu untuk membahas ini." Rain muak sekali membahas masalah ini. Sekarang dia tak mau ada urusan apapun dengan Sean atau perusahaannya. "Aku mohon beri sedikit waktumu padaku. Nasibku berada di tanganmu, Rain." Danu mengatupkan kedua telapak tangannya di dada. Rain tak paham dengan maksud Danu. Bagaimana mungkin nasib seorang Danu ada di tangannya? "Aku tak paham. Apa maksud Anda?" "Pak Sean akan memecatku jika aku tak berhasil membuatmu kembali bekerja." "Hahaha, konyol sekali. Jangan mengada-ada. Mana mungkin Pak Sean memecat Anda yang notabene adalah orang kepercayaan hanya gara-gara saya." "Memang konyol. Aku juga merasa seperti itu. Tapi ini nyata. Ini real."
Nasibku di tanganmu sekarang. Istriku sedang hamil, anak kedua kami, dan aku tak ingin kehilangan pekerjaan. Rain berdecak. Dia hanya bisa geleng-geleng melihat Danu. Entah drama apa lagi ini. Beri saya alasan yang tepat. Kenapa Pak Sean tega memecat Anda? Hanya demi saya, yang seorang pegawai baru. Semua ini masih terdengar tak masuk akal. Danu membuang napas berat, lalu mendudukkan tubuh lemasnya di kursi. Entahlah, beribu kali pun kau tanya, aku tetap tak bisa menjawab, karena aku bukan cenayang atau dukun. Aku tak bisa membaca jalan pikirannya. Sepertinya dia menyukaimu. Ingin sekali Danu bilang seperti itu. Tapi dia takut akan menambah masalah baru. Rain terlihat tak suka pada Sean. Kalau dia tahu Sean menyukainya, bisa-bisa Rain malah tak mau bekerja. Rain terdiam. Sepertinya Danu tak berbohong kali ini. Danu terlihat sangat kacau sekarang. Sepertinya benar jika nasibnya sedang berada di ujung tanduk. Di ujung tanduk setan seorang Ocean Kalandra. Semua salahku, Rain. Aku hanya berniat membantumu. Tak ada niat lain. Aku pikir kau akan suka jika mendapatkan customer besar seperti Mr. Lim. Tapi ternyata semua berantakan. Mr. Lim bahkan membatalkan kerjasama yang kemarin sudah disepakati. Batal. Rain terkejut mendengar Mr. Lim membatalkan kerjasama. Padahal kerjasama itu bernilai sangat besar. Kalau dipikir-pikir, harusnya kau yang disalahkan di sini. Tapi kenapa aku? Danu tersenyum getir. Kau yang sudah bicara tidak-tidak pada Mr. Lim. Hingga dia marah pada Pak Sean dan menuduhnya pria curang yang tega menjebak sekretarisnya sendiri. Dasar Danu. Bisa-bisanya dia bilang harusnya aku yang disalahkan. Sudah jelas aku korban di sini. Aku tak menuduhnya. Aku bicara kenyataan. Batin Rain. Aku memang dijebak. Kau bilang urusan pekerjaan. Nyatanya urusan lain. Rain tak terima Danu. Menyalahkannya. Di mana salahku? Benarkan yang kukatakan? Jika ini masalah pekerjaan, bukankah memang pekerjaanmu melayani para pria hidung belang? Ingin sekali aku tampol molok lemes itu. Batin Rain. Bisa-bisanya dia berkata seperti itu di tempat umum seperti ini. Untung saja coffee shop dalam keadaan sepi. Kalau ramai, bisa-bisa aku benar-benar dianggap kupu-kupu malam. Aku mau pergi. Rain kesal dengan perkataan Danu. Tunggu. Danu berusaha menghalangi jalan Rain. Tolonglah aku sekali ini saja, Rain. Setidaknya kasihanilah istriku yang mau melahirkan. Danu mengiba pada Rain. Hup, Rain menghembuskan napas kasar. Sebenarnya dia sudah enggan berurusan dengan Sean. Tapi dia tak tega juga dengan Danu. Kalau dipikir-pikir, Danu tak sepenuhnya bersalah. Rain memang wanita seperti itu, menurut Danu. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Katakan Rain, jangan pernah melakukan hal ini lagi padaku. Dan jangan pernah menyebutku wanita penghibur. Aku tak seperti itu. Maksudmu, kau sudah berhenti dari pekerjaan itu? Seperti itulah Danu, mengartikan kata-kata Rain. Ya, anggap saja seperti itu. Rain tak mau menjelaskan panjang lebar. Bersambung.